Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menjawab salam rizkinya berlimpah. Semoga yang menjawab salam jabatannya ditingkatkan. Semoga yang menjawab salam istrinya tambah solehah. Ibu-ibu nu di pojok geus beureumeul rek ambak. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah manana wallahu a'lamu bimuradih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairud dunya wal akhirah. Lisanun dakirun wa qalbun sakirun wa badanu alal bala'i sabirun wa zawjatun la tabghihi khaufan fi nafsiha wala limaliha. Anu ku pribados dipika hormat wabil khusus pengatur waktu, pengantar acara. Anu ku pribados dipika hormat Ketua DKM Masjid Jami Baitur Rahman. Anu ku pribados dipika hormat penasehat Masjid Jami Baitur Rahman akhina kiram ta'diman wa takriman Syekhun al-Mukarram Kiai Haji Ramdan. Beliau teh selaku ketua di lembaga kebudayaan Nahdlatul Ulama. Jadi walaupun beliau suka nyanyi tapi beliau kiai. Tinggal nanti jadi ulama. Kalau kiai ustad istrinya satu, kalau ulama nambah gitu ya. Akhirnya kiram Bapak Kepala Desa Kondang Jaya, Bapak Haji Dadang Saprudin, yang semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan pada beliau. Oke, teka kantun akhina kiram ta'diman wa takriman para ustad pembina di Masjid Jami Baitur Rahman, wabil khusus Al Ustad Dedi Kurnia Al Ghazali
Alhamdulillah Kang Haji Ramdan beliau sudah jadi ulama, jadi lain ustadz aya nama jadi ulama. Jamaah rahimakumullah, ibu-ibu, bapak-bapak yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan. Puji anu paranti anu linggar dina ati sanubari sumangga urang sanggakeun kadat Allah Rabbul Izzati. Sholawat sinareng salam mugia tetep dicurah limpahkeun ka junjunan alam, yakni habibi wa habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bermuajahah. Cek Sunda mah patepung lawung patepang wajah paamprok jong hok. Ngarti tebu mun ngomong bahasa Sunda, mending bahasa Sunda atau bahasa Indonesia campur gado-gado. Siap Ustadz Ilma tergantung pesananana. Sundanya Sunda, Indonesianya Indonesia, Inggris ge siap. Ari ngalalarti mah dipotokan. Sok atuh hareup dipoto. Keren. Bisa lah sekali deh ieu moal ieu. Dah menilai lagi kieu Ustaz teh yang dipoto sagala ini. Alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah, kita bisa bertemu di sini di Masjid Jami Baitur Rahman. Kalau saya pertama ke sini masih musola, sekarang sudah jadi Masjid Jami. Cuman kadang-kadang ketika kita ngadain acara saya sering aneh, Bu. Anehnya gimana, orang teh kalau bikin muludan, rajaban atau hari besar Islam biasanya ngundang ustadz yang jauh, betul tidak? Yang terkenal, yang kondang. Padahal kan saya juga ustadz kondang Jaya. Ini yang paling berperan itu bukan ustadz jauh sebenarnya nama lain, ustadz anu di Bandung, di Jakarta lain, tapi ustadz terdekat itulah yang banyak sibuk untuk mengurus masyarakat. Coba weh ku ibu perhatikan, ti mimiti lamun bu ibu boga budak rek ngawinkeun nu di teangan ustad mana nu deukeut, bener teh Bu? Nu deukeut datang ka imah, assalamualaikum Kang Ustad, mohon mangga. Waalaikumsalam, abdi nyuhunkeun tulungna bade jajab putra bade nikah. Serenkeun ditarima, nu nikahna ka mana? Ka Bandung, jauh lumayan. Keur nu nyerenkeunana saha? Ustad setempat, diantarkan ke Bandung. Bahkan ibu nanu jadi awewe mah bunga. Ayah jemaah datang ke pribados, Kang Ustad, alhamdulillah abdi mah menang minantu teh jelema aya. Cek kuring teh nya heuh jelema aya mun mah juri. Jelema aya maksudna boga jelema beunghar. Emang naon sih pagaweana, Bu? Pagaweana teh naik turun mobil Pak Ustadz. Mantep atuh cekeng naik turun mobil mah nya eta non teh kendek angkot, naik turun mobil. Mau nikahan yang dipanggil Ustadz terdekat, giliran menikah, giliran nanti datang lagi udah 3 bulan dorojol deui datang, Pak Ustadz, iya Bu, kemarin kan anak saya lah menikah, sekarang anak saya mau acara 7 bulanan. Wow, kaget, kawin 3 bulan geus rek 7 bulanan. Eta kumaha maksudna kawin kan karek 3 bulan Bu? Maklum Pak Ustadz pakai DP. Astagfirullahaladzim. Oh benar jang. Yang terdekat dulu pasti disibukkan. Setelah itu anaknya susah melahirkan juga yang dicari bidan Bu. Kira ku Ustad
teman-teman teuing aing ngese orokan ka ustad. Lamun tema ustad kudu ngurusan orokan pilih-pilih. Kira-kira orokan pertama, kedua tak daek lah. Orokan nangis 7 kali mah turun mesinna jor we. Pak Ustad, anak saya mau melahirkan susah, tolong nanti jadi paraji. Paling cek Ustad ikian, ayo siap keluar. Gitu pakai sorban. Ya, setelah lahiran marhabaan yang dipanggil siapa? Ustad juga. Jadi harus sayang sama Ustad ya Bu. Terus akikah potong kambing. Terus akikah acara marhabaan baca sholawat mengingat risalah Nabi. Ternyata hulu domba jeung sukuna leungit kusaha deui wae tah. RW tamah. Nemen-nemen teuing manehna segala ka ustad. Ku RW tamah hulu jeung suku biasana RW, RT tah eta tah. Benar teh Bu? Ya. Terus meninggal dunia yang dicari siapa Bu? Ustadz juga. Inilah, jadi ustadz itu sebenarnya mah bukan profesi ataupun cita-cita, tapi karena kebutuhan umat. Kebutuhan umat. Alhamdulillah kita sekarang mengadakan Maulidun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta ke Nabi, rindu ke Nabi, sayang ke Nabi, itu tanda bahwa kita diakui nanti dan akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah semuanya cinta ke Nabi. Mari kita bersama-sama membaca sholawat, tanda cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untukmu kekasih sejati, ngomong atuh Bu, begitu nyata cinta selamanya abadi. Ahmad ya Habibi, Habib, angkat tangannya. Habibi salam, Habibi salam alaika. Habibi salam, Habibi salam alaika. Habibi ya aunal ghoribi salam alaika. Amnun wa salamun salam alaika ya aunal ghoribi salam alaika. Amnun wa salamun salam alaika. Ahmad ya Habibi salam alaika. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika. Habibi, sekali lagi. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika. Habibi. Pemanasan. Saya tadi itu jam 8, naik setengah 11.
sugan teh nu dipanggil teh Ustad Amo budak deui nu mawa orok mah geus baralik ti heula Pak Lurah. Masya Allah, tapi luar biasa nih remaja-remajanya, hebat ya. Ini calon penerus bangsa itu seperti itu. Makanya ketika ada anak pemuda kita yang semangat untuk menggali ilmu, harus kita motivasi, didukung, ulah nepi ka diantep. Setuju Bu? Nah, setuju ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa arbaun man u'tiyahunna faqad u'tiya khairud dunya wal akhirah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 4 perkara. Bila mana 4 perkara ini dilaksanakan, maka khairud dunya wal akhirah, orang tersebut akan mendapatkan kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Ini yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Kita ngedoa tiap hari pada sholat, nu dibaca doa naon biasana, nu paling tumben, nu paling laris, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina, ya Allah paparinan abdi fid dunya, di dunia hasanah kahadean, wa fil akhirah jeung di akhirat hasanah kahadean. Tapi kata Rasul ada 4 resep kalau engkau ingin mendapatkan kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Anu kahiji, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lisanun dakirun, lisan yang sering berdikir. Nah, orang ngosok berdikir tarabu. Sering kita membaca asma Allah tidak? Seringan baca asma Allah atau seringan update status? Alhamdulillah ngararakunya tegeblek ka era aing mah. Ya, jujur itu boleh, tapi ari ngerakeun salaki mah atuh Bu het dah nemen. Ini lisan berdikir, cuman kadang-kadang kita tuh lupa. Kita dikir lisan tapi hatena mah poho ka Allah. Allahu Akbar, giliran kita sholat takbiratul ihram Allahu Akbar, meni anteng teh keur takbiratul ihram ingat karena duit 10.000. Ari duitnya 10.000 di mananya? Oh, poho deui di mana? Oh, nya bener, kapan tadi teh dipakai meuli bayem kabi icih. Tapi kan bayem ukur tiba 4.000, 6.000 deui ka mana? Oh, udah gede, oh 6.000 deui mah ku bapana dicokot pakai meuli rokok. Tapi kan rokok ukur tiba setengah 5.000, ieu 1.000 deui ka mana? Nepi ka assalamualaikum inget duit 10.000. Kira-kira salat urang bener teu? Eling ka Allah henteu? Tah salat urang percuma siga kitu mah. Makanya dikerulisan, makanya para ulama memberikan komentar dina dikir teh kabagi 4 bagian. Pertama ada ing-ing. Ibu apal ing-ing? Nu kadua ada ing-ho, nu katilu ada ho-ho, nu kaopat ada ho-ing. Apa itu ing-ing? Ing-ing, ingat lisana, ingat hatena. Ketika kita membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka lisan orang ngucap, hati orang ge ngucap. Itu ingat hati, ingat lisan. Anu kadua aya ingho, ingat hatena, poho lisana. Ieu mah hoing. Aya deui hoho, nya lisana poho, nya hatena poho, ka mana we teu inget ka Gusti. Ini lisanun dakirun, lisan yang berdikir, maka dia akan mendapatkan kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Masya Allah, luar biasa. Orang ingat di ka Allah teh lain ukur sakadar dina salat Bu. Orang beres salat, bacaan orang ge sering dilapalkeun dikir ka Allah. Mana buktina? Ketika kita salat dikir ka Allah. Abdul dikri fa'lam annahu la ilaha illallah, brong baca bebarengan. Kadang-kadang aya anu beres salat ngalieu ku tukang ngarepe we hep-hep papolotot-polotot jeung makmum silih hulang teu ngadu bako teu naon ya. Kita mah kagak, para ulama tuh ketika memberikan pengajaran tentang dikir dikeraskan.
La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa? Memberikan pengajaran bagi jemaah. Nah ini kadang-kadang kan Rasulullah mah ketika dikir ke Allah langsung connect, la ilaha illallah, cukup aja dikirnya diem. Rasul itu, sahabat juga sama, dikirnya cukup diem. Tapi kita mah tegandeng mau lamun tungkul menyasare bu. Iya beda sholat malikat jemaah lo merem acai ka dia hok cai sugan teh kuku pumuntir pek sirama-rama sugan teh tukul kerdikir ada we kana calana ya. Nah ini jadi dikir kepada Allah. Kiaman ketika berdiri ingat ke Allah, ya Allah ya Allah ya Allah di lisan, tapi jangan sampai kita salah. Ibu-ibu ustad kan ngajarnya kudu dikir bae cuna ke kemana-mana, giliran lumpang ke petana ibu reka mana subhanallah subhanallah. Oh ibu maksudnya di lisan dikir, ketika itu di hati juga dikir. Ya mau subhanallah subhanallah subhanallah. Ibu di mana terus beli cabe subhanallah subhanallah. Jawabannya ku dikir, hati dikir, lisan mah bisa ngomong ngocoblak naon ngajawab pertanyaan sajabana, tapi hati kita tetap ingat kepada Allah ya. Ini luar biasanya. Kenapa? Karena kalimat dikir ini sangat dahsyatnya, luar biasa. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat Nabi Adam alaihi salam ku Allah diturunkan ke bumi tijannah, diturunkan ke bumi, Nabi Adam nangis sujud ke Allah, sujud ke Allah sampai 100 tahun. Orang sanggup tuh sujud 100 tahun 2 menit ya nges cangkel iya imam hees apa kumaha itu itu cengkat-cengkat si orang imamna curi khusyuk. Ai pas cengkat beureum tarangna imam kunaon ceurik kajempet goblok sia teh ieu. Maklum salatna di mushola palupuh teh geuningan. Ya. 100 tahun Nabi Adam sujud ke Allah. Rabbana dolamna anfusana wa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus sambil menangis di atas tamparan batu sampai tetesan air matanya Nabi Adam alaihi salam itu rumput-rumput tumbuh, padahal tadinya batu tumbuh. 100 tahun cek Allah Adam cangkel maneh teh sok cengkat. Giliran Nabi Adam menengadahkan ke langit, ternyata ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini Nabi Adam kaget, itu siapa Muhammadur Rasulullah? Ya Allah, itu siapa, nama siapa kok disandingkan dengan namamu ya Allah? Kata Allah, hada ismun min asma'i auladik. Adam itu adalah sebuah nama dari keturunanmu nanti. Masya Allah, siapa dia ya Allah? Keturunanmu nanti. Makanya di sana Nabi Adam bertawasul kepada asmanya Nabi Muhammad. Ini atawasalu alaika ya Allah bi asma'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam antagfirli. Ya Allah, saya bertawasul kepada namanya Muhammad, ampuni dosa saya. Tawasul Nabi Adam langsung ke Rasul, langsung Allah mengampuni apa yang namanya kehilafan Nabi Adam alaihissalam. Bukan dosa yang dilakukan oleh para nabi, tapi pada hakikatnya perintah yang Allah berikan kepada para nabi. Hebat zaman ayeuna aya anu ngabid'ah tawasul. Nabi Adam aja tawasul, majar teh tawasul mah bid'ah, muludan bid'ah. Het hanya aing ngamuk atuh, macam-macam wae rek ngacak-ngacak program kiai. Oh kan lamun misalnya orang ya Bu mentak pengajian mah teu kudu lila-lila, sebab pengajian itu kadang-kadang kesal, pegal, enak, betul tidak? Cangkel, pegel, kesel, pasti eta. Makanya pengajian mah nggak usah lama-lama, singkat, padat, pulang bawa ilmu manfaat. Astagfirullahaladzim, eta kana kejo we jeung pikiran teh berkat wae DKM.
kade poho ke ustadnya. Masya Allah ya. Nabi Adam aja tawasul. Ini mah ada yang nanya ke saya, Ustadz mau kemana? Rek acara muludan. Ustadz ingat, muludan itu tidak ada dari sanonya, tidak ada dari sananya, itu teh aliran sesat bid'ah. Cek saya teh maksudnya kumaha tidak ada dari sononya? Ya tidak ada we pokoknya dari sononya. Terus lamun tidak ada dari sononya, lu kapan dari sono? Ngapain dari sono teh? Terus kesini bawa apa? Sedikit-sedikit nggak ada dari sononya, sedikit-sedikit nggak ada dari sononya, banget sia tahu tidituna kesel atuh da aing mah macam-macam wae proyek yai rek diacak-acak. Nabi Adam tawasul, Nabi Musa alaihissalam, di saat Nabi Musa alaihissalam ketika terkepung oleh Fir'aun, bukan Nabi Musa, Nabi Daud alaihissalam, ada seorang Daromsil, Raja Daromsil. Daromsil itu cikal bakal perjudian yang ada di muka bumi. Togel, terus pokoknya mah perjudian itu teh yang awal-awalnya bikin perjudian Daromsil. Diutuslah seorang nabi, lalu nabi ini cuman 9 orang, sedangkan Daromsil bin Pumel ribuan, ratusan, banyak prajuritnya. Bingung, akhirnya dibukakan oleh Allah, disuruh melalui malaikat Jibril untuk menengadahkan ke langit dan melihat telapak tangannya. Di telapak tangannya itu ada kalimat, inni atawassalu alaika bi asma'i Muhammad antasroli. Ya Allah, saya bertawasul kepada asma Muhammad, tolonglah kami. Akhirnya Daromsil bin Pumel saat itu bubar, nying cetak Karawang. Togel eta cucu na Daromsil bin Pumel ya. Ini makanya hati-hati pemuda nih, jangan sampai narkoba ini bahaya luar biasa. Makanya katakan tidak ya. Siap? Bila mana saya bilang narkoba, jawab tidak ya. Betul? Siap tidak? Oke. Narkoba, bala-bala, yes satu sete. Narkoba, bala-bala, sarimi, zina, tidak, jangan yes mana? Dah. Balikan deh. Narkoba, bala-bala, Indomie, persekusi, gitu. Janda, ayah janda di dia ayah hade rupa, janda hade rupa nyari goreng mah era membawa kondangan, bener tuh bu. Janda rupa hade rupa boga labandana loba, janda hade rupa loba banda gitu. Nyekernaon ari janda hade rupa blangsak mah riweuh, bener tuh pak. Lamun aya janda hade rupa loba banda teuneun dihareup tong nini nu diteuleun teh eme ustadna seger ya. Ini jadi dengan dikir inilah para nabi bertawasul. Kita tawasul itu dikir ke Allah, baca ratib itu dikir ke Allah, mengingat Allah, baca sholawat kita dikir kepada Allah. Jadi dikir itu rupa-rupa rasanya. Ada rasa yang memang dengan rasa sholawatannya, ada rasa dengan dikir la ilaha illallahnya, ada rasa dikir dengan tawakal kepada Allahnya, dengan hasbunallahnya, lain-lain. Tapi intinya mengingat Allah untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pun di sini mengingat Nabi tentang bagaimana perjuangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini walisanun dakirun. Yang kedua, wa qalbun sakirun, hati yang selalu bersyukur kepada Allah. Ya, urang teh kadang-kadang mah sok poho. Naon sok poho? Nah, poho syukuran ke Allah teh. Giliran dibere hiji hayang dua jelema mah. Imahna mewah,
mobilna mewah, imahna megah, tapi kadang-kadang kita tidak bersyukur kepada Allah dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Bahkan salah satu yang perlu kita syukuri itu kemerdekaan kita yang dulu pada 10 November itu diperjuangkan oleh para santri, para kiai untuk memerdekakan sehingga terjadinya tumpah darah di tanah kita ini. Ini peringatannya tepat pisan bisaannya pada DKM, peringatan 10 November Hari Pahlawan. Haul deh, haul Masjid Baitur Rahman. Ini sangat luar biasa. Tanda cinta kita kepada tanah, mari kita bersama-sama melantunkan yaitu sebuah syair Ya Lal Waton. Siap? Tangan terkepal. Ya Lal Waton, ya Lal Waton, ya Lal Waton, hubul waton minal iman, wala takun minal hirman. Innadu ahlal waton, ya Lal Waton, ya Lal Waton, ya Lal Waton, hubul wa barang pertama minal iman, wala takun minal hirman. Innadu ahlal waton, ya Lal Waton, ya Lal Waton, ya Lal Waton, hubul waton minal iman, wala takun minal hirman. Inhadu al-waton. Indonesia biladi anta unwanul fakhama, kullu mayyatika yauma tomi hayyal qahimama, kullu mayyatika yauma tomi hayyal qahimama. Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panci martabatku. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dulimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dulimu. Ya Lal Waton, ya Lal Waton, ya Lal Waton, hubul waton minal iman, wala takun minal iman. Inadu Lal Waton, ya Lal Waton, ya Lal Waton, ya Lal Waton, hubul waton minal iman, wala takun minal iman. Inadu ya Lal Waton. Indonesia meladi anta unul fakhama, kullu mayyatika yauma tomi hayya qaimama, kullu mayyatika yauma tomi hayyal qaimama. Ya Lal Waton, ya Lal Waton, ya Lal Waton, hubul waton minal iman, wala takun minal hirman. Inhadu alal waton. Indonesia negeriku, engkau panci martabatku. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dulimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dulimu. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Itu tunduh lumayan kan saya bisa nginum heula Bu.
Alhamdulillah lumayan Bu cai nage cai herang. Ibu apa tuh cai herang teh cai naon? Cai murah. Cai murah. Lamun biasa nama lamun pek cai herang teh Bu lamun di belah itu tuh sok dibawa ka ustad cai herang Pak Ustad mohon kunaon sih Bu cai teh. Ieu cenah genon teh budak kasurupan Bu. Bere cai herang atuh dipura. Wah. Wah. Tapi kan tilu buraan alhamdulillah jibrek da budak. Mata ku ustad ge dibere cai herang. Sugan kahausan lain kasurupan. Eta yang ka ustad mun disebut kasurupan teman. Ya. Ini luar biasa. Wa qalbun sakirun, hati yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur ke Allah itu bukan hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah, tetapi kita membaca kalimat Allah, kita mengekspresikan lewat tingkah laku di dalam kehidupan, itu tanda syukur kita kepada Allah, tanda cinta kita kepada Allah. Karena tiada syukur tanpa cinta, tiada cinta tanpa syukur. Orang akan berterima kasih kalau dia memiliki rasa cinta. Tidak mungkin ada kalimat terima kasih kalau benci, betul tidak? Ini yang lebih hebatnya. Kumaha orang rek syukuran ke Allah sedangkan kita tidak cinta kepada Allah. Giliran ditanya, ibu cinta ke Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta. Buktinya apa? Buktinya salah satu cinta ke Allah itu ya harus diamalkan. Artinya di sini makanya rasa syukur itu akan terimplementasikan di dalam kehidupan kita, akan terrealisasikan di dalam kehidupan kita. Rasa syukur. Yang kedua di lisan, di hati. Hati menerima, lahir rasa cinta. Dan yang ketiganya adalah harokah, digerakkan di dalam kehidupan. Ketika Allah memanggil kepada kita untuk sholat, berangkat sholat, hayya ala sholat, berangkat bapak-bapak berjamaah ke masjid. Ya, ibu-ibu minimal juga harus kasih tahu ke bapak-bapaknya, da anu kewajiban ngingetan teh lain ustad wungkul. Ibu-ibu juga harus, Pak itu udah adan, cek bapana aing ya apal adan eta mah dalindang dutan. Sholat Pak, mau sholat Bapak mau sholat lain sholat eta mau berjamaah. Ibu lamun misalnya ayah bapak-bapak embung sholat berjamaah di masjid bere mu kena. Sabab nusok sholat di imamah ibu-ibu dan bapak-bapak berewe mu kena. Kita berangkat ke masjid, apalagi kita punya anak kecil nih, suruh ikut Jumatan, ya hebat kan anaknya ngikut. Ini salah satu teladan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Bu ketika tidur, ini hebatnya Siti Aisyah itu dengan mesranya itu nyipratin air. Dikipratan ku Siti Aisyah teh karena rayana Nabi dikipratan gitu ay terbangun ayah di Kondang Jaya ge ibu-ibu nu suga gitu bapana udang moal banjur cai saember ya teh udang ya lain gitu kipratan gitu loh. Ini hebatnya teh ketika suami susah suruh berjamaah ke masjid, sebab mengajak itu bukan ustadz saja, ustadzah juga ada kan, beda-beda, ada ustadz, ada ustadzah, ada haji, ada hajah, kiai, ulama, ustadz, ustadzah, haji, hajah. Lamun anak keur sorangan, lamun ente keur anjeun, beda-beda. Artinya di sini kita harus berperan. Ibu-ibu teh nyaho teh ngan nyangu we jangan nyangu, tidak seperti itu, harus ada ajakan. Anaknya disiapin buat keperluan berangkat ke masjid, bring ke masjid kan hebat, sambil dinyanyiin nggak apa-apa. Pada hari Jumat ku ikut ayah ke masjid, pakai sendal jepit, ku duduk samping Pak Khotib, mendengarkan Pak Khotib yang sedang berkhutbah, mengajarkan kita supaya baik sholatnya. Hei la ilaha illallah. Nah, itu anak teh nyanyikan gitu, iya mah lajeng budak dinyanyikan pada hari Minggu atuh dah. Pada hari Minggu ku ikut ayah ke kota, atau si budak teh hayang ke kota wae.
Benar tuh Bu, ajarkan lagu tapi yang kira-kira berislami ya. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asa niwadaraji atpatayaji rotal alami ya uhailal judi wal karomi. Budak tengah ulang kek mah asana teh eta lagu Cindai Siti Nurhalizah mun teu salah mah mak ganti India mak India. Oh hebat, ibunya kan luar biasa. Sekarang mah lihat status, oh ini lagu India. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asa diwal karomi adfatayaji rotal alami ya uhailal judi karomi. Hebat kan Bu, dari Allah dapat pahala, dari sahrukan dapat pujian. Minimal datang suami mamah nyanyi artis yang sekarang ya. Itu ada yang muji kan lumayan. Cuman kadang-kadang saya aneh Bu, anak-anak juga zaman sekarang mau untuk menjadikan anak baik itu susah. Kita sering mengadakan muludan, mencontoh Nabi sebagai suri tauladan yang baik, tapi anak-anak kita juga kita ngajarkannya kurang baik. Kan banyak kejadian, anak-anak pulang sekolah biasanya jam 1, pulang jam 4. Giliran ditanya ku ibunya, nah dari mana sih itu baju sampai basah seperti itu? Kan bingung si budak nanya, ngajawab. Nah akhirnya dijawab ku lagu, aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Ningali budakna bajuna bararase, eta kunaon baju basah jang kunaon? Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Geus mulai stres we bapak namanya. Ya bapak marek nanya sing bener ka maneh. Biasana jam 1 geus balik, ayeuna jam 4 ka mana? Ulin ka mana wae. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Ibuna geus pingsan ku Pak. Eta cek bapana teh maneh kumaha lamun misalna bapak geus eueuh emak geus eueuh. Aku tanpamu bubuk ranginan. Geus hese aya mah budak kadang-kadang. Kalau seandainya kita tidak memberikan contoh yang terbaik ke anak ya susah. Kenapa? Minimal dari ibu berikan contoh. Contohnya apa? Ini loh. Hadis yang keduanya ini, yang ketiganya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa zauzatun la tabghi khaufan fi nafsiha wala limaliha. Yaitu kalau seandainya ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, ketika menikah itu jangan ada alasan karena harta. Saya pengen menikah dengan si fulan karena hartanya banyak. Cuman kadang-kadang zaman sekarang juga aneh. Awewe istri zaman ayeuna mah kumaha pesenan Bu, kumaha setoran, siga angkot bae, setoran sebulan 1 juta, ripuh we angger, da kebutuhan sampai 5 juta. Giliran diajak di rumah tangga, dina kahirupan rumah tanggana malam, gaji lagi kur 1 juta sebulan, jor we aing mah harareudang. Giliran gajinya 10 juta, ayah siap mamah ngadangka. Betul tidak Pak? Iya, kadang-kadang gimana setoran. Mestinya ini yang jadi dicontohkan oleh Rasulullah dengan istrinya tuh seperti itu. Gak usah kita mikir yang jauh-jauh. Sampai-sampai butak. Gimana sekarang kondisi negara? Gimana kalau pemilihannya ini menang, ini menang? Gak usah bingung-bingung Bu. Kurang mah nu leutik mah entong kudu berpolitik lah. Ayo politik-politik teh kadang-kadang mah pokan nu leutik. Benar tuh Bu. Menang itu, menang ieu teu menang sorangan mah moal ngejos ya teh icih. Anggar we kudu menang sorangan nepi ka ribut-ribut. Minimal keluarga kita aja dulu. Terapkan nih, mencontoh Nabi dalam rumah tangga. Ibu ketika rumah tangga sama suami teh dangdan sing geulis. Ieu mah rajin dangdan arek ka pasar. Dandan pakai lipstik.
terus bedak sampai 3 cm nggak apa-apa, segak cari bulan risak berino ya. Suami seneng, kenapa? Ini mau dandan, ditanya mah mau kemana sih kok dandan menor banget? Itu mama kan sekarang mau ada arisan pak. Terus berangkatnya sama siapa? Biasa sama Gojek. Kesel kan salaki siga gitu tinggali pemajikan. Ini jadi ketika sama suami harus seperti bidadari. Ketika sama suami itu kenapa? Karena ini loh, ketika suami datang, Bu ayeuna provinsi Jabar, Jawa Barat, kita pengen naik haji itu minimal nunggu 10 tahun. Pengen mencium Hajar Aswad yang ada di tanah suci Makkah itu minimal 10 tahun kudu nungguan. Gak usah ripu-ripu nungguan Hajar Aswad nu di Mekah, datang suami cium taeta Hajar Aswad, cium. Ayah dari mana? Ayah habis kerja belanja, si ayah nate beli baju gamis, beli kerudung, beli sepatu, beli sendal, beli cincin, beli gengge. Ditanya ku pamajikan anak, ayah habis shopping, mau mandi air hangat enggak? Mama siapin. Giliran suaminya datang nggak belanja, nggak bawa apa-apa, rek mandi mah cores ya mandi ka laut. Ini susah kadang-kadang. Giliran terpuruk aja ditendang, giliran ada kenyang udah bahagia ya. Jadi jangan seperti itu, sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mencontohkan dalam rumah tangga dulu baru bernegara. Kita mah susah dah sekarang mah sok jadi politisi padahal tuh jadi RT acan manina teh. Bener tuh Pak? Iya, rumah tangga aja dulu kita didik ya. Suami datang cium, tumben-tumben masih ya nyium lengan aing, cik teangan tuh kiai bisa kasurupan kan gitu. Ini pahalanya sama dengan mencium Hajar Aswad, mencium kening suami, mencium tangan suami itu kama-kama mahal. Iya weh Hajar Aswad komo banget nah hidung makan mirip pisan ya. Memandang wajah suami itu pahalanya sama dengan memandang Ka'bah di Mekah, apalagi ya itu sama hitamnya gitu. Kayak istri saya kalau ngelihat ke saya tuh gitu, ama seperti Ka'bah di Mekah. Maksudnya gimana sih Neng? Ya itu hidung Neng, ama hidung ya sekeng teh hidung Cikopi diical di Parapatan, hidung lagi hidung nyeri di mata kok kelebatan sih. Mana mungkin atuh seorang Kang Amo bisa menang awewe gelis lamun eueuh make hidung nah kan gitu. Hitam nggak apa-apa, tapi karena kita itu ikhlas akan bersinar ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa, dari mulai wajahnya, rambutnya, terus postur tubuhnya, kukunya itu mempesona. Dilihat dari depan itu begitu hebat, gagah. Dari samping orang gak berani, dari belakang orang kagum. Itu Rasulullah. Dari postur tubuh saja, apalagi akhlaknya. Orang makan boro-boro. Suami itu kadang-kadang di mata istri pun gak ada harga dirinya. Ketika suami ngomong dicuekin, weh, mah, reka mana mah? Mama mau pengajian ya, bikinin dulu kopi atuh. Ih, aing mah, bapak namun aing nyeun we sorangan geus badag ieu budak geus 5 nyeun kopi ke sorangan ditawe pamajikan. Tapi bari mangkat eta teh biasa nama Pak gue. Berangkat nyeun kopi aing mah kasal da kasalah kitu, tiba heula aing teh nyeun kopi we. Bari ngocekeun teh kopi hayo we aing mangulekan kopi ari aing irah diulekna kan. Tah sok atuh geus siap berangkat ke masjid. Gitu. Artinya dari hal terkecil aja kita teh amalkan, mencontoh Nabi itu. Gak susah sebenarnya mah kalau memang ada kesadaran dari hati kita. Anu hese mah mun teu sadar-sadar. Anu hese mah mun teu sadar-sadar. Nyata kadang-kadang yang gitu teh ya ibu-ibu zaman sekarang mah nyala lebret, hararese. Betul tidak Pak? Iya. Ada uang abang sayang, nggak ada uang abang ditendang. Giliran pamajikan anak pohai salakina segala ayah gang gengge nontek emas kadiu anting
gengge terus oge segala cincin pinuh ka dieu sehingga mau arisan oge. Ibu-ibu ayo kita berangkat ya dengan saya. Sampai di kieu teh emas nangaruntuy. Ini cuman nggak seperti itu, kadang-kadang bapak-bapaknya juga harus benar-benar kita ajarkan. Jangan sampai kita ngaku ahli sunnah wal jamaah tapi sholat masih sendiri, nggak pernah berjamaah. Ini masalah ini, ngakunya ahli sunnah wal jamaah tapi sholat di imah wae sorangan. Masjid tuh isi, dulu musola sekarang jadi DKM, sekarang jadi masjid jami, penuhi supaya kita mendapatkan detail benar-benar ahli sunnah wal jamaahnya. Implementasikannya minimal dalam sholat dan rumah tangga, supaya ketika nanti ditanya di mahkamah robaniyah naon golongan maneh, apakah bid'ah wahabi apa naon, saya mah ahli sunnah wal jamaah, terus maneh sholat di masjid tara Asia mah ahli sunnah wal gagabah gitu. Raku mau ku malaikat mau dikitukan kan pedas lamun dikitukan malaikat mah kan nggak pernah kenal ataupun nggak tahu duit, disogok nggak bakalan mau ya. Ini berjamaah di masjid, giliran kita berjamaah udah mantep ya. Kenapa? Sebab apalagi nih sholat subuh ini yang membawa keberkahan bagi kita. Kita pengen hidup berkah, rumah tangga pengen bahagia, dengan masyarakat juga pengen jadi masyarakat yang harmonis, maka berjamaah. Kalau orang yang sudah meninggalkan berjamaah susah, hararese, belangsa. Ini luar biasa fadilah berjamaah. Naon sababna? Sebab ketika kita melakukan sholat di masjid berjamaah, malaikat berdoa. Semua malaikat berdoa memberikan rahmat dari Allah, memberikan keberkahan kepada jemaah semuanya. Ini jangan sampai susah. Ieu mah giliran ke masjid, ayo rek nanya di dia lamun maot disolatkeun sok di mana? Di masjid. Giliran hidup aja susah ke masjid, lewat aja ke masjid, cekar PT mang ka mana? Lewat si mang maka masjid teh ka dieu heula atuh mampir cai-cai sugan dia. Benar tak Pak? Giliran masih hidup aja lewat. Giliran mati ke masjid masuk. Gitupun di tanduna teh dihareup teu sopan jenazah teh ya aing amit-amit. Panghareupna eta mah. Batur manangtung manehna mah ngagoler we. Bener tidak? Dan seumur hidup sekali, itu pun mati kondisinya. Eta cek turu pasaran teh arisya kamana wae emen. Kamari ka dieu giliran modar sia asup ka masjid. Gitu. Ya, susah kadang-kadang juga kita. Makanya masjid ini harus menjadi pelopor tarbiyah pendidikan buat anak, juga pembelajaran bagi kita sebagai warga untuk memakmurkan masjid minimal dengan sholat berjamaah. Karena itu yang menjadi pondasi kita. Ya. Ini mah sholat maghrib 3 jajar, sholat isya 2 jajar, sholat subuh sajajar, anu adan eta, anu qomat eta, anu sholat eta. Ente kamana ente? Eta wae sholat teh. Makmurkan masjid. Sebab masjid ini yang menjadikan pondasi kita agar kita bahagia. Kita ngadain sampai gebiar maulid misalnya, mega ngondang kiai dari jauh, mahal bayarannya. Tapi kan ketika dia memberikan ilmu, tidak kita amalkan minimal di dalam kehidupan kita sehari-hari, memakmurkan masjid, apa kata dunia? Jadi nggak ada efeknya. Ini di dalam kehidupan sehari-hari yang harus kita jaga itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama hidupnya itu tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Itu tanda syukur kepada Allah, wa qalbun sakirunnya itu terus berjamaah. Kenapa? Karena rumah Rasul di masjid. Urang makan rumahnya lain di masjid, di pojok di situ. Jauh giliran adzan di dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
api-api teu kadenge tutupan selit teh. Rasul rumahnya di masjid, pinggir itu rumahnya Rasul itu di masjid. Jadi langsung ada adzan. Suatu saat datang Bilal, ya Rasulullah, jemaah semuanya lagi menunggu engkau. Kenapa emangnya? Lagi menunggu engkau menjadi imam. Tapi Rasul saat itu lagi sakit, menyuruh Abu Bakar As-Siddiq untuk imam. Itu doang waktu sakit, dan itu pun mau meninggal. Urang mah tegering, urang mah masih sehat susah. Ini makanya kata Allah, ketika kita meninggalkan berjamaah, maka akan Allah tarik keberkahan di dalam kehidupan kita. Ya, ini luar biasa. Yang ketiga kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wal badanu alal balai sabirun. Orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat adalah orang yang ketika badannya ditimpa musibah, sabirun, dia bersabar. Alhamdulillah ya Allah, kemarin saya mendapatkan musibah kok alhamdulillah, ya saya sabar. Emangnya ibu kenapa musibahnya? Ya suami saya meninggal. Saya sudah nunggu dari kemarin-kemarin, suami teh kapan meninggalnya. Makanya alhamdulillah saya sekarang sabar. Itu sampai nggak menangis kan, urun mau nangis curik ya, ieu mah cuek mengharap teh gitu. Ya. Pas saya datang, bener ini orang sabar sampai nggak nangis. Ternyata diharapkan pamboga salaki teh. Ya. Ini jedot, misalnya kita lagi jalan saja, jedot, aduh ya Allah, kena benturan ini, pas dilihat batu, budak keur babali dukun, buat bangun teh, keur tawuran kejedot, musibah. Masa kita mau ngamuk sama batu? Ieu batu goblok sih teh, kemana sih mau kena tarang urang? Jangan saha nu maledog. Oh, jelema teh da nyumput. Capek kita kalau nggak ada sabar. Sampai mulut berbusa ngomong, mencaci maki. Kalau seandainya kita nggak sabar, tetap aja percuma. Yang ada nantinya malah terjadinya sebuah pertengkaran. Jedot, ya Allah, pada hakikatnya ini batu Allah yang menggerakkan, tidak lepas dari kudrat irodatnya Allah hingga nempel di tarang saya, dan tarang saya menjendol seperti ini. Gitu. Udah setelah itu baru ngomong. Iya saha anu maledog kana tarang gitu, cari dulu. Kalau seandainya ketemu tanya, ini ada apa, ngahaja apa kumaha, sia kesel ke aing maledog kan gitu. Minimal kembalikan dulu kepada Allah. Kadang-kadang kita mah kalau ada musibah, sakit, ingat apa dulu kalau sakit? Jenut huntu, sanu diingat. Dokter, obat sakit gigi. Ketika rumah kita bocor, yang pertama kita ingat apa? Tukang ngomekin kenteng. Ketika kita dalam perjalanan, ban mobil kita kempes, yang terbenak dalam pikiran kita siapa? Tukang tambal. Sok demi Allah lagi pasti gitu. Padahal mestinya jangan dulu ke sana. Ban bocor, balikin dulu ke Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Ya Allah, ini ban kempes, pada hakikatnya engkau yang mengambil angin dari jeroban, kan gitu. Karena sababiahnya ada paku nancep di ban aing. Goblok ya saha nu nenden paku di dieu. Gitu. Kembalikan dulu ke Allah, baru kita cari ini siapa biang keroknya. Ini mah kan kadang-kadang kita mah terprovokasi, main hantem-hantem marah. Oh, tapi kagak budak kan ngomong. Ya. Ini kembalikan dulu, sabar itu bukan berarti kita harus diam ketika dipukulin, enggak. Tapi sabar itu adalah ketika ada musibah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kembalikan dulu kepada Allah. Kita kenal ayat itu teh kalau seandainya ada yang meninggal saja sih. Betul tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmat Allah, yaitu Bapak Fulan bin Fulan, semoga diterima di sisinya. Di sisinya maksudnya teh emang Allah sisian gitu, di sisinya belah mana, kenca apa katuhu. Kita kenal ayat tersebut tuh kadang-kadang buat kematian, padahal sekecil apapun yang terjadi pada kita ini harus dikembalikan dulu kepada Allah, minimal dengan kesabaran. Kalau seandainya musibah, cik ibu-ibu, saya pengen nanya, kalau seandainya suaminya menikah lagi, ini musibah atau barokah?
Hah? Barokah atau musibah? Musibah. Gini Bu, sebenarnya mah kita kalau seandainya ada suami, ya sebenarnya kalaupun bapak-bapak teh yang berat itu bukan minta maaf ya, yang berat itu minta izin. Kenapa? Matakna oge mendingan kita mah nggak usah minta izin Pak. Kalau ketahuan baru minta maaf, kan aman, betul tidak? Kursi ini 4 kakinya, berdirinya kokoh. Rumah tangga pengen kokoh minimal ada 4 kan gitu yang menopang kita. Ya istri saya makan gitu Pak, Neng, Neng ama demi Allah gak bakalan nikah, gak bakalan nikah lagi. Beneran iya betul gak bakalan nikah lagi karena goreng patut mah. Ini jadi wal badanu alal balai sobirun. Sebab kenapa? Sebab ujung-ujungnya kalau kita tidak sabar bisa terjadi kematian juga Pak Bu. Dalam perjalanannya jebret tabrakan, pas dilihat sama polisi teh, dilihat kepalanya nggak apa-apa, tangannya nggak apa-apa, mobilnya nggak apa-apa, cuman tonggongnya potong. Itu yang kena musibah masih hidup. Kalau mau marah-marah kepada orang yang nabrak, daripada tonggongnya yang patah itu tambah sakit, mendingan sabar aja, udah biarin, serahin aja kepada Allah. Toh hidup mah kita hanya sementara, nggak bakalan lama. Hidup mah umur sautak. Ibu apa tuh sautak? Iya sautak, lain sautik, sautak inah. Hidup, lahir, hidup, utek, mati, lahir, hidup, utek, mati, jadi hidup itu seutek. Jadi kalau hidup tidak ada syukur, hidup tidak ada sabar, mau dijadikan apa hidup kita? Jadi kalau itu pondasinya sabar, makanya ada seorang sahabat, beliau matanya buta. Saya lupa lagi sahabat apa ulama ini. Ada seorang yang punya istrinya cantik sekali, tetapi suaminya jeleknya minta ampun Bu. Udah menjelek, buta deh, nggak bisa ngelihat. Ketika suaminya ditanya, Neng itu kata orang cantiknya luar biasa. Aa mah bersyukur punya istri seperti Neng, lahir batin dunia akhirat Aa narima. Pokoknya mah mual pisah jeung Neng saigel sarekak saparipola sabobot sapianian pakait pastali asih pacangreun sukmati lir ibarat gula jeung amisna uyah jeung pangsetna cai laut jeung pangsetna jeung Nengna mual matak cerai. Bersyukur alhamdulillah ke Allah boga salah boga pamajikan anu geulis ka Neng. Itu orang bersyukur. Kenapa? Karena istrinya cantik. Begitupun si istri mestinya bersabar ngelihat suaminya jelek. Itu sebenarnya saya curhat Bu, itu teh. Saya bersyukur punya istri cantik, istri bersabar punya suami siga kieu. Nyaker pendek hidung deh aing mah degendut hirup deh kan. Ini luar biasa sabar. Sebab kenapa Allah tuh tegaskan di Al-Qur'an, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Pek cek Allah teh menta tulung ngaranjeun kabehanana ku sabar jeung ku salat. Kita dipecat dari pabrik, kamu di PHK dini, udah nggak usah demo, riweuh. Udah sabar aja sama sholat, minta petunjuk ke Allah. Ibu mengandung 8 bulan keguguran, marah-marah ke bapak gara-gara bapak nasi dilongokan unggal peuting kan gitu. Gara-gara bapak nasi tarik teuing kan gitu. Nggak usah marah-marah, sabar dulu, kembalikan ke Allah. Toh nanti juga bakal digantikan ku Allah. Betul tidak? Dari kereunggal penting ya. Artinya apa? Kalau seandainya ada sabar dan syukur di dalam kehidupan kita, maka yakin kita akan sedikit besarnya mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada hakikatnya sifat sabar dan syukur ini yang melekat di dalam diri Nabi, sehingga Nabi menjadi uswatun hasanah, menjadi suri tauladan yang baik. Cuman kadang-kadang kita mah gagal paham membahas ini. Suri tauladan yang baik
uswatun hasanah. Padahal mah uswatun hasanah teh sawaun, ada kemiripan dengan akhlaknya Nabi. Kalau hanya sekedar jadi suri tauladan tanpa kita mengikuti akhlaknya, itu bukan uswah. Tapi kalau uswahnya ada kemiripan saja, mirip dalam rumah tangganya mirip Nabi. Kalau sama nggak mungkin. Nabi mah basarun lakal basar, urang mah saha. Ya kita mah kan bukan Nabi, nggak dapat wahyu. Kita mah nggak bersahabat dengan Jibril, nggak punya umat, ya. Tapi Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sosok Nabi. Dia seorang Nabi, dia seorang Rasul, dia mendapat gelar sebagai ulul azmi, dia juga uswatun hasanah, dia mendapat gelar as-siddiq, dia mendapat gelar tabligh, fatonah. Artinya ini Nabi. Tapi hebatnya Nabi, sholat wajibnya nggak pernah ketinggalan, sunnahnya juga dilakukan sampai kaki nate bengkak. Siti Aisyah kaget, ya Rasulullah kaki Rasul sampai bengkak. Itu kenapa? Bukannya Rasul kan dijamin sama Allah tuh masuk surga. Apa jawaban Nabi? Apakah salah saya menjadi orang yang bersyukur kepada Allah? Gitu. Ayah sih diurangin bengkak teh suku nate rematik. Rematik baru, rematik ya saya ngalengkah-lengkah acan, tajong ku budak nangga gubrak, pingsan. Ini bengkak itu bukan karena rematik, Rasul bengkak itu karena sering sujud, sering dikir ke Allah. Ini Rasulullah SAW luar biasa, ya. Miriplah minimal. Kalau Rasul semalaman sholat, ya kita mah nggak usah semalaman. Minimal setiap malam ada. Ketika Rasul dikir ke Allah semalaman, minimal kita mah dikir setiap malam ada. Gitu. Ketika Rasul seharian berjuang membela agama, minimal kita setiap hari sisihkan waktu untuk membela. Artinya sesuatu itu ada kemiripan, bukan hanya menjadi contoh. Kalau seandainya saya mah jenderal, susah untuk mencontoh Nabi. Jangan salah, Nabi itu jenderal, panglima perang. Saya ini kan presiden, jangan salah, Nabi itu pimpinan negara. Saya ini kepala rumah tangga, Nabi ge boga keluarga, boga anak pamajikan siga urang. Sok rek nyontoh Nabi ti belah manana, ABG aya di sosok Nabi. Makanya uswahnya ini bukan hanya contoh, tapi minimal akhlaknya ada kemiripan dengan kita. Makanya muludan ini mencontoh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kelewatan, ya. Yang selanjutnya syukur dan sabar. Kenapa Allah memberikan statement kita minta tolong kepada Allah dengan sabar? Karena yang paling berat ibadah urusan hati adalah tentang menata kesabaran. Orang bersabar ini luar biasa. Rasul bersabar ketika difitnah, dicaci, dimaki, sampai dihina dan dieksekusi, dipersekusi. Nabi diusir, dilempar, tapi tetap sabar. Inilah akhirnya Allah menjadikan Rasul sebagai nabi yang terakhir, nabi yang beda daripada nabi-nabi yang lainnya. Ini contoh, ya. Udah setengah 12, 1 jam ya, cukup Bu. Ya mudah-mudahan kita semua, biasanya saya ceramah 1 jam, melalui nyawa anak urusan lembur Pak. Ya. Tapi saya lihat ini mudah-mudahan aja pertemuan malam hari ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ada 4 resep yang Rasul ajarkan ketika kita ingin mendapatkan hidup dunia akhirat bahagia. Lisan kita dzikir kepada Allah, hati kita selalu bersyukur kepada Allah, badan kita sabar ketika diberikan musibah, dan ingat wajauzatun, seorang rumah tangga, istri atau suami menikah karena dia bukan ada intrik harta atau yang lain, karena menggali untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Berawal dari rumah tangga kita, maka insya Allah akan terus menyebar ke keluarga yang lain, tetangga dan negara kita. Kita berdoa mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan kejembaran rezeki oleh Allah, diberikan rumah tangga kita yang bahagia oleh Allah, dijadikan kita sebagai orang yang soleh, dan kita dikaruniakan anak-anak yang soleh dan solehah,
luar biasa tampilan anak-anak dari mulai anak PAUD nepi ka ibu-ibu PAUD tampil tadi kabeh ya. Ibu-ibu PAUD ya tadi nya PAUD karek diajar mah pun geus ahli lain PAUD eta mah kuliahan ya. Tanpa terkecuali semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fakir dari awal sampai akhir, mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti doa ada Kang Ustadz Dedi, jangan dulu kemana-mana sebelum acara yang berikut ini ya. Ini ada Karawang Putra Karawang TV live, insya Allah ibu tinggal ningali ke di Facebook Putra Karawang TV aya. Nanti ada insya Allah kita punya programnya Istana Kalbu, penceramahnya teh di Lampung itu jauh di Lampung, cuman ka Kondang Jaya Cicing, jadi terkenalnya Ustadz Kondang nu hidung teh nu leutik geuningan gendut pendek hirup deh ya. Insya Allah itu saja, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.